Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik videonya ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan tema Berita Seputar Indonesia. Setiap hari, kita pasti mendengarkan berita atau membaca berita. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus mencari kejelasan dan mengklarifikasi berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Sehingga kita bisa menyampaikannya kembali atau memanfaatkan berita tersebut dengan baik. Satu, pentingnya berita. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh setelah membaca berita. Di antaranya yaitu 1. Menambah dan memperluas wawasan. Dengan bertambahnya wawasan terhadap informasi di segala bidang, maka akan membangun kepercayaan diri, meningkatkan pemahaman, dan juga meningkatkan keterampilan berkomunikasi di tengah masyarakat. 2. Sumber ilmu pengetahuan. Dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, kita dapat mengasah kecerdasan, menambah kosakata baru, dan menginspirasi agar lebih kreatif dalam berkarya positif. 3. Meningkatkan kewaspadaan. Dari berita kriminal atau kecelakaan terkini, kita menjadi lebih berhati-hati dan selalu waspada menjaga harta benda dan keluarga tercinta. 4. Sebagai hiburan. Dengan membaca hal-hal yang kita senangi, kita akan terhibur, sehingga memberi kesehatan psikis, mengurangi stres, menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, dan juga melatih kinerja otak. 2. Penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kita harus menyampaikan atau menceritakan kembali sebuah informasi. Kita harus menyampaikan berita yang apa adanya, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dengan memahami ide-ide pokok suatu berita, kita bisa menyampaikan kembali berita tersebut dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita adalah sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. 3. Mencatat fakta penting, yakni berkerangka pada pola adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita, yakni sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. 3. Penyuntingan berita. Jika masih menemukan beberapa kekeliruan pada berita yang kita buat, itu adalah hal yang wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kita lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Tapi sebelumnya, perlu kita ketahui pengertian penyuntingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah: A. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. B. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam adik Simba. C. Struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting.
Yang terakhir D. Penggunaan bahasa. Terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila suatu berita disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita, di samping keartistikannya. Nah, perhatikan contoh teks berikut ini. Dalam teks tersebut, terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. 1. Judul berita tersebut tidak efektif. Judul itu dapat disederhanakan menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. 2. Berita tersebut tidak menggunakan sumber yang jelas. 3. Penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Seharusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan 2 kata ditulis dengan huruf, yakni 16. 4. Unsur beritanya pun tidak lengkap. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu kejadian kebakaran. Dengan demikian, pernyataan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Nah, semoga kita bisa memahami pola pengembangan teks berita. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.